Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kembali kita dalam Sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas penilaian akhir tahun kelas 3 tema 5. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai pembahasan soal dari soal nomor 1. Oke, kita turunkan dulu soalnya. Kita mulai. 1. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Namun walau berbeda-beda, kita adalah A. tetap satu bangsa, B. tetap bermusuhan, C. tetap bersaing, dan D. tetap dijajah. Anak-anak semuanya, mari kita lihat simbol yang ada di Garuda Pancasila. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu sangat jelas bahwa jawabannya adalah A, yaitu tetap satu bangsa. Karena di sini disebutkan walau berbeda-beda kita adalah tetap satu bangsa. Ini sesuai dari Garuda Pancasila, tepatnya di Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikutnya soal nomor 2 anak-anak. Orang-orang yang wajib mengikuti kerja bakti adalah A. kepala desa, B. orang tua, C. bapak-bapak, dan D. semua warga. Anak-anak semuanya, hasil dari kerja bakti ini akan dinikmati semua warga. Oleh karena itu, yang wajib mengikuti kerja bakti ya semua warga. Oleh karena itu jawabannya adalah D anak-anak. Berikutnya, saling membantu dan saling bekerja sama merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pada Pancasila yang berbunyi A. Persatuan Indonesia, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini saling membantu dan saling bekerja sama itu merupakan wujud dari rasa persatuan masyarakat, karena saling bekerja sama dan saling membantu. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A, yaitu Persatuan Indonesia. Berikutnya soal yang keempat anak-anak. Saat cuaca cerah, Pak Rahmat bisa mencangkul di sawahnya. Saat cuaca hujan, Pak Rahmat memilih untuk tidak pergi ke sawah. Hal ini menandakan bahwa cuaca dapat A. membuat orang beristirahat, B. membuat orang berpenghasilan, C. mempengaruhi kegiatan manusia, dan D. membuat petani senang. Anak-anak semuanya, di sini kita lihat saat cuaca cerah Pak Rahmat bisa mencangkul di sawahnya. Saat cuaca hujan Pak Rahmat memilih untuk tidak pergi ke sawah. Nah, ini menandakan bahwa cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Kalau cuacanya bagus, cuacanya cerah, pergi ke sawah. Kalau hujan, tidak pergi ke sawah. Jadi sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Oke, ini saya tebalkan titiknya biar agak tebal. Nah, soal nomor 5. Pada hari Senin, cuaca di kota Semarang hujan, sedangkan di kota Ambon cerah.
Hal ini menandakan bahwa keadaan cuaca hanya A. mencakup wilayah yang luas, B. terjadi di kota Semarang saja, C. mencakup wilayah tertentu, dan D. bisa terjadi di kota besar. Anak-anak semuanya, ini hujan di kota Semarang, kemudian sedangkan di Ambon cerah. Berarti ini menunjukkan bahwa cuaca itu hanya mencakup wilayah tertentu. Jadi ini jawabannya, anak. Berikutnya kita naikkan dulu. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang tidak cocok untuk cuaca tersebut adalah A. Bapak memanen padi, B. Kakak pergi ke sekolah memakai mantel, C. Anak-anak bermain sepak bola, dan D. Paman menjemur jagung. Anak-anak semuanya, di sini terlihat suasananya adalah suasana yang cerah karena ada matahari. Sehingga di sini yang tidak cocok jelas adalah yang B, karena yang B adalah kakak pergi ke sekolah memakai mantel. Sedangkan memakai mantel itu kan biasanya digunakan ketika hujan. Nah, sementara di sini cuaca cerah. Baik, soal nomor 7. Makanan Indonesia terkenal memiliki rasa yang lezat karena berbagai tanaman bumbu-bumbu bisa hidup dengan A. subur, B. cepat, C. langka, dan D. layu. Anak-anak semuanya, ini sangat jelas jawabannya adalah subur, bahwa Indonesia itu memang negara yang berada di iklim tropis yang sangat subur. Oleh karena itu tanaman bumbu-bumbu itu bisa hidup dengan subur di Indonesia. Kemudian 8. Memakai mantel hujan atau payung saat terjadi hujan bisa mencegah kita terserang penyakit A. malaria, B. demam berdarah, C. polio, dan D. flu. Anak-anak semuanya, kita sering menyaksikan jika ada anak yang sering hujan-hujanan, itu pasti terkadang akan menderita penyakit flu. Oleh karena itu, memakai mantel hujan atau payung ini bisa mencegah kita terserang penyakit flu, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak. Berikutnya soal nomor 9. Santi membeli kue coklat untuk 5 temannya. Ia memotong dan membaginya sama rata. Maka setiap teman Santi mendapat bagian. Anak semuanya, karena ini ada kue coklat untuk 5 temannya, kemudian dipotong setiap bagian itu mendapat berapa? Iya, mendapat 1/5, anak-anak. Iya, karena apa? Karena dipotong menjadi 5 bagian. 1 dibagi 5 bagian. Karena 5 temannya sama. Jadi 1/5 ini jawabannya. Sehingga jawabannya adalah A. Sekali lagi, saya ulangi lagi bahwa kue tersebut dibagi ke 5 temannya sama rata. Karena sama rata berarti 1 dibagi 5, 1 kue dibagi 5, maksudnya seperti itu. Berikutnya untuk soal nomor 10, anak-anak. 2/8 2/4. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah anak-anak semuanya, karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan. Di sini 2/8. Saya hitung di sebelah kanan ini 2/8. Kemudian ini kita jadikan 8 penyebutnya. Kita kalikan 2. Kemudian ini 2, karena di bawah dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 2 kali 2, di sini saya tulis 4. Nah, kemudian 4 kali 2, 8.
Nah, jadi 2/4 ini jika disamakan penyebutnya menjadi 8, masing-masing kita kalikan 2, kemudian membilangnya kita kalikan 2, maka jadi seperti ini. 4/8 sedangkan sebelah kiri 2/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka ini sudah bisa kita jawab bahwa 2/8 itu lebih kecil daripada 4/8. Nah, 2 dan 4 kan lebih kecil kan 2 daripada 4, sehingga kita memakai ini. Nah, 2/8 lebih kecil daripada 4/8, sehingga di sini 2/8 lebih kecil daripada 2/4. Gitu anak-anak. Berikutnya soal nomor 11. Tujuh per 12 ditambah 4/12 sama dengan, nah ini karena di sini penyebutnya sama anak-anak, maka kita langsung tinggal menjumlahkan atasnya saja. Karena ini 12 penyebutnya dan ini 12. Jadi kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. 7 ditambah 4 sama dengan 11. 12 ini tetap karena ini adalah penyebutnya. Jadi jawabannya adalah 11/12. Oke. Berikutnya soal nomor 12 anak-anak. Santi membeli 1/4 kg gula dan Karina membeli 2/4 kg gula. Jumlah gula yang dibeli Santi dan Karina adalah, berarti gulanya yang dibeli Karina dijumlah ditambah dengan gula yang dibeli, maksudnya gula yang dibeli Santi dijumlah dengan gula yang dibeli Karina. Gula yang dibeli Santi adalah 1/4 ditambah gula yang dibeli Karina yaitu 2/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini 4 dan sebelah kanan ini 4, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sedangkan penyebutnya tetap 3/4, sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 13. Kita bersihkan dulu. Ya. Sandi baru saja membeli coklat batang. Ia memotong coklatnya menjadi 6 bagian. Ada 2 bagian yang diberikan kepada Rudi dan ada 3 bagian yang ia makan sendiri. Sisa coklat jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu menjadi, nah gini anak-anak semuanya. Sandi baru saja membeli coklat batang. Ia memotong coklatnya menjadi 6 bagian. Berarti begini, 6 ya, 6/6. Gitu anak-anak. Ada 2 bagian yang diberikan kepada Rudi, berarti dikurangi 2/6. Kemudian ada 3 bagian yang ia makan sendiri, berarti yang dimakan 3 bagian, berarti 3/6. Sisa coklat jika ditulis dalam bentuk pecahan menjadi, ya, berarti kita hitung sisanya. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 3, 1/6, karena penyebutnya tetap. Ya. Jadi jawabannya adalah D anak-anak. Oke. Berikutnya soal nomor 14. Menggambar dengan tujuan untuk mengolah suatu permukaan benda menjadi terlihat lebih indah disebut dengan A. Karya, B. Kerajinan, C. Dekoratif, D. Motif hias. Anak-anak semuanya, untuk menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda ini loh ya, kata kuncinya menjadi terlihat lebih indah, itu disebut dengan dekoratif anak-anak.
Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu. Kemudian soal nomor 15, Wahyu memukul kentongan. Bunyi yang dihasilkan pada kentongan termasuk bunyi apa kira-kira? Iya, bunyi pendek. Karena bunyi kentongan sangat pendek. Sekali pukulan satu suara terdengar sangat pendek sekali. Berikutnya anak-anak semuanya, untuk pembahasan soal tema 5 kelas 3 pada penilaian akhir tahun atau ujian semester 2 ini kita cukupi sekian dulu. Adapun untuk istilah ini akan kita bahas pada video berikutnya. Oleh karena itu kalian bisa melihat videonya nanti untuk pembahasannya ini pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Jadi kalian setelah melihat video bagian pertama ini, kalian bisa melihat video bagian kedua untuk membahas soal nomor 16 sampai nomor 30. Kalian bisa melihatnya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Sekali lagi, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di video yang kedua, pembahasan soal PAT tema 5 kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.